Sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sepanjang minggu sudah berlalu. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami pada hari ini, pada saat ini. Roh Kudus ambil alih setiap hati yang rindu yang datang mau menyembah Engkau Tuhan. Kau pulihkan, Engkau penuhi dengan sukacitamu dan damai sejahtera kami terima di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut Roh Kudus di tempat ini bekerja lebih dahsyat lagi. Dan kami sambut untuk memuji memuliakan nama-Mu. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bersama bertepuk tangan. Sukacita Tuhan sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Let's go. Sambil bertepuk tangan bersama buat Tuhan Yesus, amin. Yang merasakan sukacita karena Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Haleluya. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Sama nyatakan dengan imanmu. Syukurku
tunaikan bagimu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Yes, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Ini iman kami Tuhan Yesus di hadapan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, amin. Yang bersukacita sama-sama kita nyatakan pujian syukurku tunaikan bagimu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, tinggalkan masa lalu. Bersama nyatakan bersama, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Amin. Di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sambil bertepuk tangan umat Tuhan, menari bagi Tuhan. Sebab sukacita kami penuh di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami gak takut, kami gak gentar, karena kekuatan itu datangnya daripada Yesus, sumber sukacita. Yang percaya sorakan haleluya. Hey. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka. Ambil bertepuk tangan di atas kepala umat Tuhan, come on. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu. Amin. Engkau sukacita kami Tuhan. Yes, mulialah nama-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulia. Namanya siapa? Yesusku. Oh, sukacitaku.
sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kami. Kasih dan setiamu Tuhan. Tak pernah lain di hidupku. Nyanyikan lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidupku. Amin. Dari cakrawala, tak
bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu, namun kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup setiap umat. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Oh haleluya Tuhan. Oh, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan terima kasih untuk hari ini. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Hanya namamu saja yang layak disembah, hanya namamu saja yang layak dimuliakan, ditinggikan selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti hanya kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari kasih setiamu lebih luas dari samudra, kasih setiamu lebih tinggi dari langit. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami, ini nyanyian kami Tuhan, yang kami bawa di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami muliakan. Tiada yang lain selain Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu Tuhan, namun hari ini Tuhan kami mau katakan bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap hari Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Thank you Lord. Yes Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
sama-sama kita pujian dia. We give you all, we give you all. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi.
Kami ada di sini dengan satu tujuan menyembah-Mu. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Selain ucapan syukur kami, selain penyembahan kami, pujian kami, nyanyian kami yang kami bawa pada hari ini. Terimalah Tuhan korban syukur kami. We give you all the glory. Kau yang layak menerima semua itu Tuhan. Yes Lord. Tak ada yang dapat kami berikan kepadamu Yesus. Yes Lord. Mari terus nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, yes Lord. Amin, amin, amin. Dengan apa kan ku balas? Sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Di minggu kedua ini bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di segenap hati kami, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah kami balas? Ini pujian kami Tuhan, ini nyanyian kami. Oh, segenap hati kami Tuhan, ikut menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah, haleluya, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas? Amin. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah, amin, segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siang hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memenuhi panggilan ibadah. Di saat kami berdiri di rumah-Mu Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa
Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dalam hidup kami sangat butuh firman. Supaya kami kuat, kami tekun dalamnya, rohani kami, pengenalan kami kepada Tuhan makin bertambah. Bicara ke dalam hati kami Tuhan lewat firman hari ini. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Luar biasa, terima kasih saudaraku. Saya Pendeta Anthony Chang. Saya melayani saudara yang terakhir di bulan tahun 2025, bulan November saudaraku ya. Ini yang pertama kali tahun ini. Nah tema hari ini saudaraku, kalau gereja dari gereja temanya itu di-upgrade kan begitu ya. Nah kalau bicara tentang upgrade suatu pertumbuhan kerohanian saudaraku, saya kasih subtemanya supaya ada kasus yang kita bahas. Temanya adalah mengasihi walau terluka. Mengasihi walau terluka. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan mohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Tema yang tidak mudah untuk kita bahas, tapi kita harus masuk ke tema ini, saudaraku. Mengasihi walau terluka. Satu kalimat pendek, dalamnya ada 2 hal yang bertentangan. Satu mengasihi, satu terluka. Ketika bicara mengenai tema seperti ini, saudaraku, tema yang sangat kontekstual, yaitu tema yang sangat real life dalam hidup kita. Karena kompleksitas, saudaraku, rumitnya hidup ini dalam aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, possibility untuk saling menggesek itu besar sekali. Dilukai atau melukai sangat besar. Sangat besar. Kota metropolitan seperti kota BSD, Serpong dengan kehidupan itu sangat besar. Sangat besar sekali. Nah ini yang menjadi
beresiko hidup kita di tengah-tengah hidup society masyarakat yang bailan warna kulit, cara pandang, cara bahasa, kalimat yang satu menilai saya kalimat yang menyakitkan, satu menjadi suatu bahasa kalimat daerah yang sudah menjadi biasa, tidak sangat membuat kita itu tidak safe untuk bisa survive. Kenapa? Saling melukai sangat bisa. Maka perlu ada mengasihi walau terluka. Bagaimana menjelaskannya, saudara sekalian? Jelas ketika kita bicara mengasihi, kasih itu pasti bukan kasih manusia. Gak bisa, kita gagal. Kasih itu pasti bicara kasih agape. Alkitab mengajar 4 jenis kasih. Satu disebut kasih ilahi agape. Kedua storge, kasih keluarga. Ketiga philea, kasih persahabatan. Keempat eros, kasih romantisme, saudaraku, begitu. Yang kita punya 3. Yang 1, 2, 3 itu. Yang Tuhan punya itu agape, kasih ilahi. Jadi ketika kita bicara mengasihi walau terluka, kasih itu pasti agape. Gitu. Nah sekarang tapi masalahnya di ujung tema kita itu, saudaraku, walau terluka. Yang terluka itu manusia. Wah ini besar nih begitu. 1 agape. Yang 2 yang terluka manusia. Bagaimana menggabungkan yang sifat yang agape itu dengan yang manusia. Nah, itu menjadi sulit loh saudaraku. Begitu. How come? Jadi sebelum masuk ke bagian itu saudaraku. Tas seperti tadi pagi. Saya kasih 3 pertanyaan. Supaya lebih real saudara menggumulinya. Jadi seperti nyata dalam hidup. Pertanyaan pertama. Kita hidup sampai detik ini saudaraku. Pertanyaan pertama, berapa banyak orang dalam hidup saudara itu yang melukai kamu? Berapa banyak? Dia menghina aku, dia mengejek aku, dia merendahkan aku, Pak Pendeta, dia mempermalukan aku di depan umum, dia tidak menghargai aku, pasanganku itu mengkhianati aku, terjadi perselingkuhan. Aku diejek, dianggap remeh. Aku tidak dihargai, keluargaku tidak menghargai aku. Berapa banyak orang seperti itu yang melukai hatimu? Jangan bilang tidak. Pendeta pun ada. Karena we are human, saudaraku, begitu. Oke, udah. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa-siapa mereka? Itu lebih detail sedikit. Siapa-siapa mereka? Kompleksitas loh saudaraku, lingkaran kecil, ring 1 dulu. Suami, istri, anak, papa, mama, mertua, rame itu. Ada jemaat, anak saya yang perempuan itu Pak, udah lama sekali nggak mau bicara sama saya. Asal saya di rumah, dia nggak keluar kamar. Bawa makanan, makan di kamar semua. Saya pergi baru keluar dia. Memang dia ada berapa tindakan yang gak bagus. Kalimat saya terlalu keras. Dia bencinya setengah mati. Saya khotbah model begini di jemaat gereja di Jakarta. Ada dia kan cerita. Itu ada pemain musik anak muda. Kalau bicara papanya, dia benci sekali sama papanya. Kenapa? Karena papanya suka mabuk, suka pukul mamanya. Tapi dia pelayan Tuhan. Siapa-siapa mereka? Pacarmu yang sudah putuskan kamu itu sakit sekali loh. Saya hidup benar, pacaran benar. Tiba-tiba dia putuskan begitu aja. Padahal pacaran itu cukup lama. Sudah goalnya sudah mau menuju pernikahan. Dia cut begitu aja Pak. Sakit sekali. Punya 5 saudara. Kokomu yang paling besar itu kaya raya. Asal ketemu dia. Dari sinar matanya kelihatan. Dia menghina sekali. You sakit hati. Saya memang tidak punya Pak, tapi jangan seperti itu. Kan dulu kita hidup di rumah papa mama kecil-kecil kan satu kamar pun semua kan saudara. Tapi setelah dia besar menjadi kaya, dia lihat saya kayak apa. You sakit sekali. Mertua itu, enso itu, ya. Lebih jauh sedikit ring 2, ring 3, ring 4 ya. Teman bisnis, kolega bisnis, teman sekerja di kantor, iya gesekan itu. Di gereja sesama teman pelayanan, luar biasa.
Kita juga bisa benci pendeta, bisa benci ibu pendeta, bisa benci jemaat. Iya. Terluka oleh kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Lingkaran lebih luar saudaraku, kompetitor bisnis. Ya, that is life. Jangan bilang tidak. Apalagi dunia politik, luar biasa. Tuh, saudaraku. Tetangga aja bisa benci, bukan main. Itu jabat saya itu. Saya benci banget tetangga ini. Kenapa? Anjingnya pagi-pagi beol di depanku. Itu pintu gerbang saya. Tiap hari. Itu kan anjing dia yang suruh itu, Pak. Ya diurus kayak gitu. Asal saya lihat masih hidup ini tetangga. Benci banget saya. Gara-gara anjing, men. Life is like that. Apa Saul dengan Daud tidak benci? Lu lebih terkenal dari gua ya. Gua bunuh lu. Coba masing-masing. Siapa-siapa mereka. Jangan bilang tidak ada. Jadi ada 10 orang, mungkin ada 3 yang lukain sampai menggores, bernanah, bahkan berdarah. Sampai hari ini, you tidak akan lupa. Sampai mati, you tidak akan lupa. Siapa mereka? Ngomong aja di hati, jangan sebut nama, mana tahu dia di samping kan repot, men. Itu Pak Monyet itu suami saya, itu kan repot. Oke, udah 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, lebih detail. You bisa mengasihi. Jangankan mengasihi, mengampuni aja saya gak mau, Pak. Biar dia rasa apa yang saya rasa, Pak. Saya tidak mau ampuni, tidak mau mengasihi. Saya mau gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu sangat manusiawi. Kita kecenderungan manusia itu begitu loh, saudaraku. Ya, aku pengen dia rasa apa yang saya rasa. Saya pengen dia mengalami, Pak. Itu. Perjawaban kedua, jangankan mengasihi, mengampuni saya juga gak mau, Pak. Terlampau enak orang kayak gitu diampuni. Oh, ada. Atau ada orang ketiga, saya sudah coba mengampuni, mengasihi. Dia buat lagi, Pak Pendeta. Dia buat lagi. Bencinya saya. Oh, itu real. 3 pertanyaan ketika masuk dalam hati kita sangat real. So what shall we do? You mau tinggalkan itu di sini, hidup gak enak. Percaya saya. Seperti dihimpit gunung. Gak plong nih hidup. Baru rohani 2 hari, dengar teman sebut 1 nama, hatimu berkecamuk lagi. Gak enak itu hidup. Karena stimulan itu muncul terus dari orang luar, dari anak, dari istri. Orang-orang nama-nama yang kamu tidak suka, tidak muncul lagi. Kadang-kadang duduk lagi ngopi, muncul itu nama. Gak enak itu hidup. That is life. So what shall we do? Bagaimana kita prakteknya? Jadi saudaraku, perhatikan dengan pas. Untuk mempraktekkan supaya kita bisa bereskan masalah itu, kita perlu lakukan 2 hal. 1, menjadi pendengar atau pembaca firman. 2, harus menjadi pelaku firman. Yang 1 dulu, menjadi pembaca atau pendengar firman, saudaraku. Itu penting. Kalau tidak, kita tidak punya pengetahuan. Jadi kita perlu punya pengetahuan Alkitab. Kita perlu tahu kasus-kasus di Bible. Kita perlu tahu tokoh-tokoh Alkitab. Lebih penting kita perlu tahu Tuhan Yesus semasa hidup. Dia berinteraksi dengan banyak orang. Banyak hal yang dia hadapi. Bagaimana Tuhan menghadapi orang-orang tertentu seperti apa. Yang Tuhan alami itu reaksi Tuhan seperti apa. Itu menjadi penting, saudaraku. Membaca dan mendengar firman. Gitu. Oke, khususnya misalnya Yesus di Jumat Agung, luar biasa. Disiksa, dihina, diejek, dipukul, ditinggalkan, diludahi, dijual, diperlakukan tidak adil. Bahkan kalau saya baca Alkitab teliti ya, itu mamanya Tuhan Yesus sama saudara-saudara tirinya Yesus. Punya saudara tiri loh. Itu hasil hubungan Yusuf dengan Maria. Mereka menganggap Yesus itu sudah tidak waras. Itu begitu. Yuk baca deh. Sudah gila ini orang. Mereka sangat anggap seperti itu loh. Jadi saudara sekalian, tapi ketika Tuhan diperlakukan seperti siksa habis-habisan, di atas kayu salib masih bisa berdoa. Father, forgive them. Ini luar biasa. Saudara punya pengetahuan kan? Oh ini Tuhan kok bisa ya? Bisa seperti ini loh. Nah sekarang kita masuk poin kedua. Tadi pendengar, pembaca, udah ada pengetahuannya. Sekarang praktek menjadi pelaku firman. Waktu kita mau jadi pelaku firman, sering kita gagal. Kok gak bisa ya Pak Pendeta?
kok susah ya aku ya? Kok Tuhan bisa ya Pak? Oh itu muncul tuh saudaraku. Kenapa? Ingin seperti Tuhan tapi kita bukan Tuhan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. That is the problem. Ingin seperti Tuhan tapi kita bukan Tuhan. Tuhan sama kita beda kualitas. Tuhan itu Allah sempurna, sinlessness, tidak berdosa. Kita ini orang berdosa, darah daging, saudaraku ya. Orang berdarah daging dan kita hanya punya 3 kasih seperti itu. Beda kualitas. Kita ciptaan, Tuhan pencipta, begitu. Ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Hasilnya jatuh kita. Gak bisa Pak, sakit Pak, tak terima itu dia. Karena kita bukan Tuhan. Ini jadi beresiko. So how kalau seperti ini? Perhatikan. Mengasihi walau terluka, ada suatu hidden statement. Ada suatu kalimat yang tersembunyi supaya kita bisa melihat dengan real saudaraku. Tuhan waktu disiksa, diperlakukan itu, Tuhan di atas kayu salib, Father forgive them. Tuhan bisa. Karena Tuhan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh proses. Kita nggak bisa. We need proses. Itu dia. Hidden blessingnya. Nggak bisa. Karena kita bukan Tuhan. Masih sakit Pak Pendeta. Itu bahasa jemaatnya. Masih tak terima Pak Pendeta. Enak aja dia. Itu bahasa jemaat. Karena we are human. We are human saudaraku. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. Kedua, agape itu bukan kita punya. Tuhan Yesus punya. Kasih ilahi itu Tuhan punya. Kita hanya punya storge, pilia, dan eros saudaraku. Ilahi itu, kasih ilahi itu Tuhan punya. Nah, bagaimana kita praktek kalau seperti itu? Perhatikan. Saudara-saudara sekalian. Bagus sih ketika kita hadapi masalah seperti itu kita cari pendeta, cari gereja, lihat Alkitab. Tapi harus teliti dan hati-hati saudaraku. Kalau tidak kita akan jatuh dalam kesalahan yang lain lagi. Waktu kita cari pendeta, baca Alkitab. Biasanya ada pendeta-pendeta itu yang mengajar letar laksi itu Alkitab gitu. Kamu diperlakukan tidak adil ya. You harus lepaskan pengampunan. You harus ampuni dia. You harus lepaskan berkat. Ya, supaya Tuhan tolong engkau begitu. Kelihatan benar kan gitu. Tapi coba kita praktek. Ambil contoh. Seorang istri yang dikhianati suaminya. Sekian tahun baru ketahuan. Rupanya dia sudah selingkuh 5 tahun. Bahkan punya anak dengan perempuan lain. Sakitnya, lukanya, tidak bisa terimanya. Datang pendeta diajarin begitu. Pulang ke rumah, jam 12 malam dia bangun ingat sakit. Nangis. Tapi dengar pendeta ngomong harus lepaskan pengampunan. Harus lepaskan berkat. Tapi sakit sekali. Sambil nangis dia angkat tangan. Suaminya sudah tinggal di Jakarta Barat begitu. Tangan menghadap ke barat. Sekalipun susah, dilukai. Aku melepaskan berkat untuk dia Tuhan. Betul itu? Mau diuji? Besok paginya. You dapat berita. Itu suami diserempet motor. Dalam hatimu ngomong apa? Syukur lo. Kok cuma motor? Disambar petir kek. Itu orang jahat sekali. Gitu. Itu keluar dari hatimu. Berarti ada 2 hal yang berbeda. Kemarin blessing. Tadi pagi ekspresi jiwa. Firman Tuhan benar loh. Yang makan gak najis loh. Yang keluar tuh jahat men. Gitu. Keluar. Salah satu harus salah. Salah satu harus salah. Kalau tadi pagi itu benar saudaraku. Berarti kemarin palsu. Palsu. Hanya suatu pembiusan rohani. Tuhan kok bisa? Tuhan hatinya gak ada anger. Gak ada kebencian. Tidak ada dendam kesumat. Blessing keluar. Tapi kita dendam sakit hati. Saya mau tanya. Berkat apa yang keluar? Itu pembiusan rohani. Kelihatan kita rohani pada sama sekali tidak saudaraku. Kita membohongi diri kita sendiri. Kita memahami Bible secara letter luck saudaraku. Lebih deep sedikit, lebih rohani. Lebih baik doanya begini. Tuhan, sakit sekali. Sampai nangis gak apa-apa. Aku belum bisa loh Tuhan. Kadang pengen tapi gak bisa. Itu jauh lebih rohani daripada you angkat-angkat tangan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan.
Ini jadi bagaimana Pak? Tuhan tidak butuh proses. We need proses. Maka dibutuhkan perikop yang kita baca tadi. Apa itu prosesnya? Forgiveness. Kalau you tidak ada pengampunan, tidak mungkin you bisa mengasihi. Karena you terluka, saudaraku. You terluka. Sekarang perhatikan. Pak Pendeta, kalau agape itu Tuhan punya, bagaimana saya bisa praktek punya agape? Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus hidup dalam diri kita. Di Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah, buahnya satu itu. Buah roh adalah keluar 9 unsur. Kasih, damai, sejahtera, sampai ujungnya penguasaan diri. Kasih itu agape. Agape. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di sini, agape itu sudah ada pada diri kita. Masalahnya, agape itu bertumbuh enggak? Dia tidak bertumbuh terhimpit oleh ego kita. Gak bisa, enak aja, sakit ini, tak terima saya saudaraku. Kedang yang kita muncul, agapenya tidak tumbuh. Maka sulit buat kita mengampuni. Itu dia. That is our problem. Jangan pikir pendeta gak punya loh. We are human. Kita manusia biasa. Remaja punya, sesama remaja. Semua hal. Ya, baik kuliah, kerja, teman apa, keluarga. Iya. Saling gesek itu bisa terjadi. So bagaimana Pak Pendeta kalau seperti itu? Saya kasih 2 contoh kesaksian hidup dari jemaat. Pasti jemaat bukan sini, jemaat sini. Satu seorang ibu, dia dengar saya khotbah begini, dia telepon saya, itu udah lama sekali. Pak Antoni khotbah tentang forgiveness. Saya kenal Bapak lama, oke. Dia gak mau sebut nama, gak apa-apa. Gimana Bu? Saya gak bisa praktek itu pengampunan. Kenapa Bu? Dia cerita masa lalu dia. Saya dari keluarga kaya. Pacar saya juga dari keluarga kaya. Kami jatuh cinta. Kami married. Dibagi harta oleh kedua orang tua kami. Rumah dibeli, deposito, semua tabungan ada. Hiduplah kami bahagia Pak. Diberkati dengan beberapa anak-anak. Suami mulai bisnis, tapi dia tak pintar bisnis. Lama-lama rugi terus. Akhirnya kita hidup dari tabungan, dari deposito. Sampai anak-anak mulai gede, terjadi sesuatu. Itu suami suka perempuan lain. Kami ribut besar. Dia usir saya Pak. Saya tidak mau keluar. Karena itu rumah kan ada uang papaku juga yang beli. Papaku kongsian beli rumah untuk kami. Saya nggak mau keluar. Saya bukan nebeng dia loh Pak. Saya hidup dari uang papaku loh. Dia usir saya nggak mau keluar. Kita ribut besar. Tahunan tariannya. Anak-anak menjadi besar, sudah married. Anak-anak sudah bisa bedakan siapa yang salah, siapa yang benar. Sampai kami sudah tua, perempuan yang dia suka itu pun sudah meninggal. Sekarang hari tua kami Pak. Itu laki saya sekarang, stroke. Saya bawa ke dokter. Saya obati dia. Saya cari suster laki-laki untuk mandiin dia. Kasih dia makan, jaga dia. Bukan karena aku mengampuni dan mengasihi. Bukan Pak Pendeta. Jadi apa dong Bu? Aku mau balas dendam. Bapak tahu sakitnya kayak apa? Kayak apa? Aku mau balas dendam. Caranya bagaimana Bu? Dia kan stroke, tangannya udah gak bisa. Setiap kali makan obat, pegang obat jatuh. Saya maki-maki dia Pak. Waktu wajahnya sedih bukan tambah benci saya Pak. Suruh perempuan itu kasih makan yuk obat ini. Mau maki-maki sampai kapan Bu? Sampai dia mati. Sekarang dia gimana Bu? Sudah mati. Kalau konseling orang tuh jangan stop. You harus kejar sampai ke detail. Oke? Dia balas dendam, maki-maki sampai mati. Dia sudah mati, tanya lagi. Kejar. Ibu masih marah enggak? Masih. Kejar lagi. Kalau masih marah gimana melampiaskannya? Suami sudah enggak ada. Gampang Pak Pendeta. Gimana caranya? Aku pergi ke kuburan, gue ludahi kuburannya. Itu manusia loh. Kita mentertawakan diri kita sendiri loh. Mau tahu yang lebih hebat? Kasusnya seabrek-abrek. Dia buat suaminya cacat seumur hidup, tidak bisa kawin. Ada kan? Dia siram itu air keras ke mata suami biar buta. Biar dia cari monyet. Saudaraku. Ada kan kasusnya? I want to take revenge. Itu manusia itu. Ibu ini hatinya
beku terbelenggu oleh kebencian. Itu ibu nomor satu. Nggak ada agape. Jangan bicara agape. Kedagingannya kuat sekali. Aku mau balas. Ibu kedua, ini teman saya. Sekarang udah 72. Waktu dia married. Ya married lah, punya suami, jatuh cinta. Dapat anak beberapa lucu-lucu anak-anaknya. Anak-anak itu baru SD kelas 5 gitu. Itu suami suka perempuan lain. Kayaknya kita laki-laki begitu-gitu mirip kasusnya saudaraku ya. Di Taman Eden kayaknya enggak tuh. Adam setia, tapi karena Hawa cuma satu sih. Adam enggak mau selingkuh sama monyet dia. Di Taman Eden cuma ada Hawa. Sekarang ada Ahwa, Akim, Amoy, Amanda, Agio, saudaraku. Amik, ada saudara sekalian. Itu suami, dia suka perempuan lain, mau kawin dia. Oke, ribut besar, silakan dia kawin. Anak-anak saya ambil, ini perempuan tough ini. Perempuan keras ini saudaraku. Gua ambil tuh anak, gua kerja. Dia hidupi tuh anak, sampai anak itu married saudaraku. Dan sekarang saya tua, udah tua. Itu suami datang. Minta maaf. Gua maafin. Gue bertanya gimana keadaanmu, istrimu kayak apa gitu. Udah selesai ngobrol-ngobrol, dia pulang. Setelah dia pulang, saya masuk kamar. Saya nangis jadi-jadinya di kamar. Kenapa you nangis? Bukan karena mujizat terjadi, pertobatan besar, bukan. Saya menangis karena pertanyaannya, kok saya bisa? Kalau bukan agape, pasti tidak mungkin bisa. Kalau bukan agape, gak mungkin. You tahu sakitnya? Itu anak-anak kan bisa besar. Waktu SMP mulai nakal, gua yang tanggung juga. Ya, kuliah mulai pacaran, gua yang tanggung. Kenakalan tuh gua yang tanggung, biayanya kan besar. Kadang-kadang saya sampai tunjuk Tuhan, kok harus aku tanggung? Anak-anak lagi nakal-nakalnya, pemuda lagi ininya, sampai saya ingat suami, kok saya dibiarkan, saya tambah benci. Gitu. Tarikan begitu lama gitu. Dia bilang, saya butuh 15 tahun untuk agape. Saya butuh air mata dan lutut. Kadang-kadang tak terima. 15 years I need process. 15 tahun. Sampai suatu hari itu laki datang. Aku bisa ampuni. Kalau bukan karena Tuhan, tak mungkin. Itu agape. Ibu pertama hatinya beku terbelenggu oleh kebencian. Seumur hidup sampai mati itu. Ibu kedua hatinya beku terbelenggu cair oleh karena kasih. Jemaat sekalian, ibu mau pilih yang mana? Up to you. Kembali ke 3 pertanyaan pertama tadi itu. Siapapun mereka, ibu mau pilih jalan apa? Kita lebih sering jalan ibu yang ini. Bahkan kebencian itu, kemarahan itu kita sudah pelihara. Kita sudah enjoy itu. Jadi kok kita tidak benci dia lagi, kita jadi kaget. Kok aku tidak benci dia? Something wrong nih. Jadi begitu loh hidup ini. Kita sudah nikmati. You pilih yang mana? 2 ini saudaraku. Ini upgrade rohani, ada mainan di sini. Kalau tidak pemulihan dari dalam, tidak mungkin. You pilih yang mana? We need proses. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi ingat, jangan karena kata-kata we need proses, you menjadi excuse diri. You gak pernah menggumuli setiap kali butuh proses lah. Tapi you gak boleh apa-apa. Itu juga gak boleh, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Gak mudah loh. Gak mudah loh. Sakitnya di sini nih. Gak mudah. Tapi kok you bisa jalani? Karena butuh proses, maka muncul perikop yang kita baca, pengampunan. Petrus tanya Tuhan Yesus, saudaraku kalau berdosa kepada aku, saya harus ampuni berapa kali Tuhan? 7 kali. Yesus bilang tidak, bukan 7 kali. 70 kali, kali 7 kali. Begitu. Jangan dikali-kali pakai kalkulator. Bukan. 7 itu bagi budaya Yahudi itu perfect number. Angka sempurna. 7 itu angka sempurna. Maka saya suka angka itu. Saya beli mobil. B, 7, 7, 7. 3 kan juga angka sempurna. Bapa, Anak, Roh Kudus. 7, 7, 7. Tapi belakangnya manusia. SMB. Suka makan babi. Itu. Manusia dong itu. Kan aku manusia, tengahnya Tuhan. Kan begitu saudaraku. B-nya kan Bible. Ya kan saudara. Tuhan Yesus bilang 7 kali segini itu artinya unlimited kena kita. Pengampunan tidak terbatas. Oh itu dia.
Habis kita kalau di bagian ini saudaraku, itu belajar Alkitab tuh begitu loh. Pengampunan tidak terbatas. How come? Bagaimana bisa Tuhan? Berlaku 3 poin. 1. Waktu dia datang minta ampun kepada engkau, dia akui dosanya, you harus ampuni dia. Poin pertama aja ada suatu tingkat kesulitan, saudaraku. Belum tentu semua orang mau. Orang bilang enak aja lu, kan begitu. Apalagi kalau di antara kita ada, di antara kita yang sebagai manusia, you punya karakter yang you gampang sekali sakit hati. You gampang sekali menyimpan dendam. Itu jauh lebih susah loh. Orang yang take it easy itu lebih mudah loh. Ada orang tuh nyimpan, saudaraku. Nyimpan. Dan dia gak bisa lepasin. Itu lebih sulit bagi dia. Dia datang minta ampun, you harus ampuni dia. Itu poin pertama. Poin kedua, dia tidak datang minta ampun, kamu harus ampuni dia. Betapa sulitnya. Enggak fair dong Pak Pendeta. Dia datang baru saya ampuni, dia nggak minta ampun, kok saya harus ampuni dia, saudaraku? Karena agape tak terbatas, mengampuni segenap hati, itu dia. You harus ampuni. Kalau you bisa praktek demikian, saudaraku, suatu hari ada timingnya sih, dia sadar akan kesalahan. John, 10 tahun kemudian dia datang. John, maaf ya, selama ini saya terus buat you seperti itu. You jawab sederhana. You tahu nggak? 10 tahun lalu saya sudah ampuni kamu. Hancur dia. Dia akan merasakan dia dengan you bedanya langit dengan bumi. Dia terus merorong kamu. Tapi you sudah forgive dia. Aduh, dia rasanya dia akan malu sekali. Dia enggak jadi orang loh dia loh. Justru kemenangan itu ada di situ, saudaraku. Poin ketiga. Dia baik datang minta ampun kepada engkau. Ataupun dia tidak datang kepada engkau. Dia minta ampun. Poin ketiga itu. Possibility, he will do it again. Itu dia. Dia poin ketiga. Saya sudah ampuni, dia buat lagi Pak Pendeta. Dia tidak datang minta ampun, dia buat itu suami saya itu Pak. Keluar itu di luar, cerita sama orang-orang kejelekan saya. Saya pikir udahlah, udah selesai. Sana cerita lagi, ke negara lain dia cerita lagi, ke kota lain dia cerita lagi. Itu teman-teman semua. Dia sengaja Pak, lu sakitnya men. He do it and do it again. Ada sejenis manusia seperti itu. Tapi Tuhan mengajar, still pengampunan itu tak terbatas. Betapa sulitnya. Saya kan manusia biasa, pendeta pun sama. Mana tahan saya Pak, ya. Ingat poin ketiga ini. Waktu kita bergumul dengan orang seperti itu, kita bukan hanya menghadapi dia saja, bukan in between, bukan hanya berdua dengan dia, tapi di tengah-tengah dia dan kita ada Tuhan di situ. Tuhan adalah hakim. Tugas kita stay, tetap mengampuni segenap hati. Pikul salib, ada air mata, ada lutut yang dipakai saudaraku. Kita tidak disuruh tampil menyerang, enggak. Kita tidak disuruh tampil ganti mata. Enggak, saudaraku. Bahkan Tuhan mengajar paling hebat, love you enemy. Begitu. Kita hanya di situ. Dan Tuhan ada di tengah-tengah. Tuhan adalah hakim. Sampai suatu hari, ketika Tuhan merasa waktunya sudah cukup. Ya, terjadi 2 kemungkinan terhadap diri orang itu. 1, terjadi pertobatan besar-besaran. 2, atau terjadi hukuman besar-besaran. Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu diperlakukan semena-mena seumur hidup. Never. Jangan. Tapi tahan enggak kita? Itu dia masalah. Tahan enggak yuk? Pernah dengar cerita klasik? Itu true story sih. Tapi berapa lama saya nggak tahu. Waktu saya masih muda, waktu kuliah udah dengar cerita itu. Ini ada pendeta khotbah. Di tengah khotbah itu muncul satu wanita. Teriak dia. Pendeta munafik. Kaget orang, kenapa? Dia baju ketan bawa anak kecil 1. Ini hasil hubungan saya dengan Pak Pendeta. Dia taruh anaknya, pergi lu dia lu. Dia mau cari siapa? Pendeta itu dia bawa juga itu anak ke rumah. Bisa ribut dengan istri kan, istri jadi curiga. Ribut tuh dengan rumah. Lewat, waktu lewat, jemaat mulai gosip lewat. Gereja mulai tidak banyak orang, ya. Pendeta itu hadapi sulit sekali. Ya, sampai berapa tahun kemudian, waktu pendeta khotbah, itu wanita datang lagi. Bangun lagi.
Sekarang ngaku dosa. Dulu itu anak itu hubungan saya dengan orang lain. Sengaja saya tunjukkan kepada Pak Pendeta begitu. Di mana anak itu? Pendetanya bilang, sudah besar. Sudah jadi anak saya. You see, gak mudah men. Kita kan bilang orang bodoh itu pendeta. Kan begitu kan. Dia terima istrinya kayak apa. Jemaat kayak apa saudaraku. Ya. Dia harusnya kan balas kalau kita. Anak itu kasih orang lain tahu apa. Tapi dia bisa accept itu. Tuhan ada di situ. Jawabannya juga bagus sekali. Sudah jadi anak saya. Sudah gede, sudah sekolah. Hancur itu hati ibu itu. Itu kasih itu unlimited. Lihat itu Yudas Iskariot. Waktu Tuhan berkata sebelum penyalipan, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Tapi Yesus tidak sebut nama. Yudas tampil. Ini orang belicik sekali. Dia ingin konfirmasi. Bukan aku orangnya kan Tuhan. Gitu. Wah, Tuhan Yesus jawabnya begitu lembut. Kalau aku jadi Tuhan Yesus, gua teriakin tuh orang. Pura-pura bego lu ya, gua tunjukin. Saudaraku. Tapi Tuhan menjawab dengan sangat hebat, saudaraku. Itu penguasaan dirinya luar biasa. Agape, saudaraku. Nah sekarang kembali pada saudara masing-masing. Kita punya loh orang-orang seperti itu. You mau stay atau mau tarik keluar. Dan tidak satu hari. Sesuai dengan sulitnya yang menghadapi dilema itu. Ya. Sakitnya Pak, itu koko itu Pak. Waduh, saya ke rumahnya dia tidak mau keluar. Dia pikir saya mau pinjam uang karena dia kaya. Aku pengen lihat koko aja. Tapi dia itu sakit sekali. Sakit sekali. Mama itu Pak, kita saudara-saudara. Mama itu lebih sayang beberapa adik-adik. Karena mereka pintar, aku tidak punya apa-apa. Semua anak-anak datang ke rumah, kelihatan sekali sikap mama. Aduh, jangan jadi mama begitulah. Aku rasa sekali Pak. Rasa sekali. Itu cucu-cucu dari Koko itu dia anakku itu sama sekali dia tidak perhatikan. Aku rasa loh Pak, you sakit sekali. Yes. What shall we do? You mau ke ibu yang pertama atau mau seperti ibu kedua? Dan kita harus lulus ujian. Kita harus lulus. Nggak enak di sini banyak lingkaran setan begini. Harus tarik keluar satu-satu. Sekalipun air mata dan lutut. Please help me Lord. Jikalau kau dan aku sukses melepaskan orang-orang seperti itu. You should remember. Life must go on. Hidup harus berjalan terus dan kita belum mati. New person will come. Orang baru akan datang. Udah bebas kan? Udah lepas. Tapi you akan ketemu orang baru. Ini calon menantu. Baik banget orangnya. Udah kawin, baru keluar sifat anjingnya. Marah bukan muncul lagi orang baru. Like that hidup ini. Welcome to human race. Itulah hidup kita. Pertemuan manusia itu begitu. Ya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita hidup tengah society saudaraku. Kita harus bisa mempraktekkan itu. Agape. Maka orang akan melihat kita itu adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Teduh sebentar, doa sebentar. Gak usah lihat orang lain. Lihat diri masing-masing. Luka dalam hati yang sudah bernanah, infeksi. Bahkan sudah tahunan. Hari ini dikorek oleh firman. Rasanya sakit sekali. Tapi harus sembuh. Harus sembuh. Lihat dirimu masing-masing. Mungkin itu mama. Atau itu mantan pacar. Atau itu pasangan hidup, teman bisnis, bisa aja teman sepelayanan, atau saudara kandungmu, atau pendetamu, atau teman sekantor, you luka sekali. Saya tidak tahu siapakah engkau hari ini. Kasus kamu saya tidak tahu. Tapi kalau kau rasa hari ini, firman ini kayak pedang berbata dua, nusuk saya Pak. Itu artinya God is speaking to you. Tuhan tidak mau kamu seperti ini terus. Tuhan tidak mau hatimu beku terbelenggu oleh kebencian. Tuhan mau pindahkan you. Hatimu beku terbelenggu cair oleh karena agape. Doa sendiri-sendiri.
refnya aja. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. 2 kali lagi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita doa. Musik berhenti total, hening. Kita mau doa. Siapa mereka? Hanya Kau dan Tuhan saja yang tahu. Saya tidak tahu. Siapa mereka yang membuat kamu menangis di kamar mandi? Membuat kamu luka sampai bernanah infeksi. Hanya Engkau sama Tuhan saja yang tahu. Tuhan, terkadang kami belajar dari kesalahan kami untuk lebih mengenal Engkau. Terkadang kami belajar dari kesalahan, tindakan dosa untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terkadang kami belajar dari kejahatan orang terhadap kami untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Seperti khotbah hari ini. Kuasai hati kami. Beri kami hati seorang murid. Supaya dunia melihat kami adalah murid-murid Tuhan. Ajar kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Supaya ada pemulihan dari dalam. Supaya kami boleh menjadi mercusuar di tengah-tengah gereja ini. Menjadi berkat di tengah-tengah kota ini Tuhan. Anugerah, kebaikan, pemulihan, kuasa Tuhan turun atas gereja ini. In the name of Jesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, mengucapkan banyak terima kasih buat siang hari ini, buat pelayanan Pastor Anthony Chang. Kami mewakili dari Gembala, pelayan dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Biar kiranya pelayanan Pastor Anthony Chang berkatnya selalu dilimpahkan untuk Pastor Anthony Chang dan keluarga. Sebentar kita akan memberi yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, BSD Church Tuhan. Terima kasih Tuhan, seminggu ini penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata, berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami, juga kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh dipakai sebaik-baiknya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Kami boleh memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Yesus terang dalam hidupku, hari ini terang-Mu penuhiku, terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu, terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.
Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Krembesi Hotel lantai 7. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Krembesi Hotel lantai 7. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saat ini saya berada di Eden Sanctuary Resort Cipanas Puncak. Dan bagi Bapak Ibu yang belum join bersama kami, masih boleh daftar. Bisa menghubungi Pak Ronson atau Ibu Melinda di nomor yang sudah tertera di layar. Ayo buruan daftar, kita seru-seruan bareng. Kasih-Mu hangat di hati, sukacitamu tak pernah berhenti, terang-Mu penuhi seluruh hati. Kita bertemu kembali di Sunday Concert Minggu 17 Mei 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Krembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Chandra. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada siang hari ini. Saya mengucapkan selamat datang beribadah di BSD Church bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Ibadah di tempat ini ada 2 kali, pukul 9 dan pukul 11. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali pada hari Minggu yang akan datang. Dan saya tambahkan sedikit pengumuman bahwa kegiatan 1 minggu ke depan CG Morning Worship dan Menara Doa diliburkan karena ada kegiatan CG Gathering di Puncak. Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu pada 1 minggu ke depan. Bapak Saudara, sekali lagi terima kasih Pastor Antoni Chang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan akan pakai Pak Antoni dimanapun berada. Tuhan akan memakai lebih dahsyat lagi, banyak orang boleh diberkati. Baik Bapak Saudara, bagi Bapak Saudara juga yang baru pertama kali hadir, jika ingin tahu informasi tentang gereja ini bisa menemui petugas yang ada di depan untuk bisa tanyakan apa saja kegiatan-kegiatan di gereja ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang ibadahnya berlangsung, Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian, doa, firman Tuhan. Bahkan kami juga sudah memberikan persembahan biar Tuhan akan memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, dalam satu hubungan yang lebih lagi untuk semakin intim dengan Tuhan. Karena kami terlampau yakin dan percaya setiap orang yang melekat kepada Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, biar Tuhan akan berkati mereka, berkati dalam usaha dan pekerjaan, rumah tangga dan pernikahan, kesehatan, pendidikan, bahkan perjodohan anak-anak muda. Tuhan memberkati. Kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap seruan dan doa kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Selalu
bertobat.